memberikan gambaran terkait dengan bagaimana sih hambatan atau penyebab masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu untuk mencapai tujuan, serta pihak mana saja yang mau terlibat gitu. Nah, yang ketiga di sini yaitu terkait dengan aksi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa untuk proses dari membuat inovasi tersebut, bagaimana strateginya, lalu model pembelajaran seperti apa, dan sebenarnya yang digunakan dalam mengatasi dari tantangan tersebut. Jadi itu bisa ditampilkan visualnya itu seperti apa. Nah, lalu ini yang terakhir yaitu terkait dengan refleksi atau hasil. Di sini Bapak Ibu bisa menampilkan visual bagaimana perubahan nyata dampak dari ini ya, dari yang aksi yang telah dilakukan ya, langkah yang telah dilakukan atau dari strategi yang telah dilakukan ini apakah membawa perubahan nyata atau dampak positif bagi siswa ataupun terhadap layanan bagi tadi yang kategori tenaga tas TLS maupun TPS ya, dan juga ada menampilkan terkait dengan refleksi terhadap perubahan yang terjadi. Nah, ini tadi Bapak Ibu bahwa di dalam lomba video pendidikan ini memang wajib untuk menggunakan kerangka alur STAR ya Bapak Ibu ya, itu yang menjadi dasar Bapak Ibu nanti dalam tentunya ini mencari membuat ide ya dalam sebelum membuat konten itu. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan ketentuan teknis video. Di sini ada 5 ketentuan yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini itu yang pertama yaitu terkait dengan durasi video. Nah, durasi videonya ini 5-7 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Lalu yang kedua dari resolusi minimal HD 1280x720, orientasinya landscape atau horizontal. Jadi di sini rasionya 16:9. Dan juga video menampilkan teks subtitle. Dan yang terakhir ini video tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Oke, kita bedah yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya terkait dengan durasi video. Nah, di sini durasi videonya waktunya itu minimal 5 menit, maksimal 7 menit gitu. Pokoknya pas ya Bapak Ibu ya. Kelebihan 7.01 ya masih bisa ditolerir. Kalau udah lebih dari itu mohon untuk bisa disesuaikan lagi nanti di editing biar pas bisa menjadi 7 menit atau minimal 5 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi patokannya 5 menit sampai dengan 7 menit. Nah, dengan durasi waktu yang yang lumayan singkat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar dalam mengatur waktu ini ya. Manajemen waktu dalam pengambilan video maupun editingnya nantinya ya di proses mixing akhirnya. Jadi jangan habiskan di 2 menit pertama atau 1 menit pertama itu hanya untuk misalkan ada bumper logo ataupun pembukaan yang bertele-tele ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk ke situasi dan lalu dilanjutkan ke tantangan gitu. Jadi biar nanti bisa momen inti dari video praktik baik yang mau disampaikan itu dapat Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang resolusi video. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Di resolusi video ini sesuai kriteria itu minimal HD ya, atau 720p ya, 1280x720 ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kualitas yang terbaik di sini bisa menggunakan yang Full HD atau 1080p. Ini sangat disarankan ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu di pengaturan kamera ya, kalau Bapak Ibu ngambil video itu biasanya kan kalau di kamera itu ada pengaturan ini ya, settingan berapa pikselnya ya, dari 720p ataupun 1080p. Jadi ini nanti harapannya semakin tinggi resolusi memang biar ini ya Bapak Ibu, biar gambarnya itu tidak pecah ya, atau ketika ditayangkan di layar yang besar itu tidak pecah-pecah gitu. Jadi kualitas gambarnya itu masih terjaga gitu Bapak Ibu. Nah, kalau di aturan di ketentuan itu minimal HD. Nah, tapi untuk lebih bagusnya Bapak Ibu bisa menggunakan yang Full HD gitu. Nah, saya yakin kalau di kamera-kamera HP sekarang itu ya sudah tersetting 1080p yang Full HD. Nah, nanti bisa dicek kembali video dari Bapak Ibu apakah sudah memenuhi resolusi ataupun belum. Nah, selanjutnya ini terkait dengan orientasi video Bapak Ibu. Nah, di sini itu sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu harus membuat video dalam bentuk landscape atau horizontal ya. Jadi kalau misalkan pengambilan pakai kamera ya. Nah, di sini untuk pengambilan video tidak perlu pakai yang kamera profesional ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalkan ada yang mendatangkan khusus tadi seperti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala, nggak perlu kita mengundang tim kameramen, editor sendiri, nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua menggunakan fasilitas yang telah dimiliki ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan HP. Nah, di HP-nya itu penggunaannya landscape ya Bapak Ibu ya, ini ya. Jadi nanti seperti ini, jangan berdiri ya. Ketika mengambil gambar nanti yang
yang landscape. Jadi posisi HP-nya itu tidur. Nah, untuk rasio Bapak Ibu, ini rasio nanti itu yang digunakan 16:9. Nah, nanti ketika ngambil video, Bapak Ibu silahkan disesuaikan settingan kameranya, diubah ke 16:9 gitu. Karena kan kadang kalau di settingan HP itu kan ada yang sudah otomatis 4:3 atau bahkan yang full lebih dari rasio 16:9. Nah, itu nanti silahkan dicek ya Bapak Ibu ya, untuk rasionya itu 16:9. Mentang-mentang di sini ketentuannya orientasinya horizontal, terus akhirnya dipaksakan untuk menjadi horizontal Bapak Ibu. Jadi yang awalnya videonya potret, lalu dipaksakan menjadi horizontal. Nah, jadi mohon nanti untuk disesuaikan kembali Bapak Ibu untuk sesuai dengan orientasi yang landscape. Jadi ketika nanti ditayangkan diunggah di YouTube maupun ditayangkan di tayangannya lebih besar, monitor lebih besar itu biar lebih enak lihatnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang ketentuan selanjutnya Bapak Ibu, tadi ada penambahan ini ya, text subtitle atau caption. Kalau kita biasanya nyebutnya itu penambahan takarir ya. Takarir itu biasa kalau di proses editing atau di aplikasi editing CapCut dan lain-lain itu biasanya nyebutnya itu subtitle atau caption. Nah, di sini mohon Bapak Ibu untuk menambahkan ini ya, subtitle atau caption ya, yang seperti di sebelah gambar sebelah kiri itu ada teks di bawah. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan. Lalu di sini juga opsional Bapak Ibu jika diperlukan, Bapak Ibu juga boleh untuk memberikan teks pendukung ya. Teks pendukung itu bisa berupa judul ataupun banner nama dan lain-lain. Nah, banner nama itu seperti yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang bercerita misalkan tadi yang kategori yang ini ya, yang matematika, yang numerasi misalkan. Nah, di sini kan ada kepala sekolah ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mencantumkan ininya ya, banner nama ya. Atau biasa kalau kita nyebutnya itu lower third atau bahasa gampangnya banner nama lah ya. Di sini Bapak Ibu bisa mencantumkan namanya siapa, lalu perannya di situ apa, guru ataupun kepala sekolah dari instansi mana. Nah, kalau membuat banner nama ini juga kemudian Bapak Ibu bisa melakukan di CapCut. Di CapCut itu sangat banyak pilihannya, template-nya. Jadi tinggal nanti diedit teksnya, tinggal diganti nama itu Bapak Ibu. Nah, yang penting ini yang wajib adalah Bapak Ibu harus menambahkan teks title-nya. Itu. Nah, ini untuk ketentuan dari kualitas videonya. Nah, yang pertama, kualitas audio dan visualnya itu harus jelas, dalam artian di sini itu tidak buram, dan juga suaranya atau audionya itu bisa didengar dengan baik. Lalu yang selanjutnya ada musik, gambar, ataupun materi pendukung yang nantinya Bapak Ibu gunakan atau cantumkan di dalam video nanti, itu harus yang benar-benar bebas lisensi atau mencantumkan sumber ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bedah satu-satu. Ini yang pertama terkait dengan kualitas audio over, itu harus terdengar jernih dan jelas ya Bapak Ibu. Kadang kan ada yang suaranya kayak samar-samar, bahkan kecil sekali volumenya. Nah, ataupun bahkan ada yang kayak lebih gedean suara kayak kresek-kresek ya. Nah, itu kan ketika nanti dinilai oleh juri kan jadi tidak tersampaikan ya apa yang mau disampaikan ya Bapak Ibu, tidak jelas. Nah, untuk saran Bapak Ibu jika mempunyai mic-nya agar suaranya itu bisa lebih jelas dan tidak bocor dengan suara lain. Apalagi kalau misalkan ngambil videonya di sekolah ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kan biasanya ada noise, suara bising, mungkin suara murid atau suara yang lainnya yang di area sekolah. Nah, biar ketika Bapak Ibu ngambil video itu, Bapak Ibu bisa menghasilkan suara yang jelas. Jadi bisa pakai clip on atau mic. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu boleh untuk memberikan musik latar atau background ataupun bahkan sound effect. Nah, tapi Bapak Ibu di sini juga harus diperhatikan ya. Ini harus diperhatikan sangat betul-betul ya. Ketika Bapak Ibu memakai atau menggunakan musik latar, background ataupun sound effect itu harus benar-benar dipastikan yang bebas lisensi dan juga bebas dari hak cipta. Jadi ini biar nanti ketika videonya diunggah ke YouTube itu tidak terkena takedown ya Bapak Ibu ya. Kan sayang Bapak Ibu ya, sudah capek-capek bikin video, udah unggah di YouTube, lalu sudah dicantumkan di form pendaftaran, ternyata ketika nanti dinilai oleh jurinya itu di deskripsi di YouTube-nya ya, Nah, di sini yang terakhir itu Bapak Ibu ketika menggunakan, nah ini biasanya tuh kadang itu ketika memasukkan background itu kadang ketimpa ya Bapak Ibu ya, nimpa dengan suara atau voice over ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa ini ya, mengatur volumenya ya, jadi biar tidak mengganggu suara atau voice over gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ketika Bapak Ibu melakukan pengeditannya itu coba didengarkan ya, dicek suaranya bisa terdengar jelas gak suara voice over yang saya jelaskan di dalam video gitu. Jadi benar-benar dicek ya. Nah, kalau misalkan musiknya mengganggu ya udah nanti diturunkan volumenya. Tuh, jadi pesan utama yang mau disampaikan Bapak Ibu di dalam video itu biar terdengar jelas seperti itu. Oke, ini lanjut.
Nah, ini terkait dengan kualitas video Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan kualitas audio, di sini Bapak Ibu bisa mengambil gambar videonya itu yang terlihat jelas ya. Jadi dalam artian di sini tidak yang blur, tidak yang pecah-pecah. Dan di sini ketika Bapak Ibu ngambil gambar videonya itu diusahakan yang stabil ya, atau tidak goyang. Kadang kan misalkan Bapak Ibu misalkan menangkap momen nih, misalkan menjelaskan ya, misalkan menjelaskan di dalam kelas nih. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa meminta bantuan rekan sejawat untuk mengambil videonya ya. Nah, ketika mengambil video kalau misalkan dalam posisi standby seperti ini 1 menit, kurang dari 1 menit pun kadang-kadang kan ini ya, tremor ya kalau bahasa ininya ya, tremor atau bahkan goyang-goyang. Nah, itu Bapak Ibu sebisa mungkin kalau misalkan ada tripod boleh untuk menggunakan tripod. Jadi biar tidak goyang ya videonya ya. Karena kalau terlalu goyang itu ketika kita sebagai penonton nonton juga jadi pusing ya Bapak Ibu ya. Nah, ataupun kalau misalkan Bapak Ibu mengambil momen nih dari tag video yang dari gurunya, terus tiba-tiba melakukan pergerakan ke untuk men-shoot muridnya. Nah, itu kadang ada pergerakan untuk belok ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ kalau nggak yang biasa megang kamera yang stabil itu kadang goyang-goyangnya shaking sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa nantinya dilakukan ini ya Bapak Ibu, di tips yang mixing ya. Jadi mengambil perbagian bisa diakalin seperti itu. Tapi diusahakan untuk tidak terlalu ada goncangan ya Bapak Ibu, tidak terlalu goyang gambarnya. Itu. Lalu yang terakhir di sini Bapak Ibu harus memastikan nantinya gambar atau video yang diambil itu dengan kondisi pencahayaan yang bagus ya. Jadi tidak terlalu gelap, kadang ada yang terlalu backlight ya, malah yang gurunya itu malah tidak terlihat gitu, kadang terlihat banyak lebih hitam gitu. Nah, itu coba dipastikan pencahayaannya yang bagus. Nah, lalu di sini yang kedua itu terkait dengan ini ya, jika Bapak Ibu memerlukan gambar atau video pendukung, nah itu boleh dimasukkan. Nah, tentunya di sini yang perlu diperhatikan juga harus dipastikan bahwa video atau gambar sumber pendukung tersebut bebas lisensi dan juga bebas dari hak cipta. Nah, biar tidak backdown di YouTube. Nah, di sini kalau untuk mencantumkan sumber pendukung Bapak Ibu yang gambar atau video, itu Bapak Ibu harus cantumkan di ya Bapak Ibu ya. Jadi dicantumkan di dalam videonya itu bisa berupa teks kecil saja, jadi dikasih kayak sumber tidak dua dari mana linknya misalkan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu harus mencantumkan pada deskripsi di dalam YouTube. Jadi ada pencantumannya ada 2 Bapak Ibu. Nah, ini sedikit tips ya Bapak Ibu ya terkait dengan komposisi pengambilan gambar video ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan alternatif untuk pengambilan gambar ya. Jadi biar tidak monoton ya pengambilan view-nya ya. Kadang itu ada yang part dari menit pertama sampai menit ke-7 itu full seperti wide long shoot ini. Jadi itu kan kurang ini ya Bapak Ibu ya, kurang menarik ya. Bahkan kalau kita lihat aja monoton ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan mixing komposisi pengambilan gambar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan dari 3 alternatif ini. Jadi ada yang close up. Kalau close up itu diambil gambarnya dari mulai dari dada ataupun dari atas perut ya. Kalau dari atas perut sampai dengan kepala itu close up. Lalu medium shoot itu lebih agak jauh sedikit ya Bapak Ibu ya dari close up ya. Jadi lebih kalau sudah dibilang 3/4 kan 3/4 dari ini ya komposisi tubuh manusia ya. Medium shoot. Dan yang terakhir ini wide atau long shoot. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan mixing pengambilan view dari ketiga ini. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu juga sudah jago-jago ya terkait dengan editing. Jadi di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Silahkan untuk menggali kreativitas dari Bapak Ibu sendiri terkait dengan pengambilan video maupun mixing di dalam editing. Itu. Nah, ini Bapak Ibu dari video yang telah Bapak Ibu buat itu nantinya untuk dilakukan pendaftaran itu mengunggah videonya itu di YouTube pribadi ya Bapak Ibu ya, di YouTube pribadi. Nah, ketika mengunggah Bapak Ibu ini pastikan settingan publish videonya itu dalam status public atau unlisted, jangan di private ya. Kalau udah di private yang nanti menilai juri itu nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa dibuka itu videonya. Jadi benar-benar harus diperhatikan status settingan publish itu yang public, atau misalkan kalau saya kok kayak nggak pede ya kalau langsung di public ya, itu boleh di unlisted tapi jangan yang di private itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan pembuatan video jadi harus benar-benar diperhatikan karena kalau udah bikin video yang udah bagus udah keren ternyata kok pas dinilai juri kok ternyata ke private, nah itu kan sudah berakhir sudah jadi nggak bisa nilai apa-apa. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, jadi dari video maupun konten radio Bapak Ibu yang sudah dijelaskan oleh Pak Waryono, jadi ada bobot penilaian Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 6. Jadi yang pertama kesesuaian materi atau layanan 20%, kesesuaian konten video terhadap karakter
karakteristik lomba ada 20%, proses pembelajaran atau layanan pendidikan ada 25%, kreativitas dan inovasi ada 15%, kualitas teknis video ada 10%, dan kesesuaian teknis video ada 10% lagi. Nah, di sini memang komposisi dari selain konten, di sini juga ada komposisi penilaian yang cukup banyak ya Bapak Ibu ya terkait dengan teknis kesesuaian dari pengambilan video. Nah, itu nanti bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya di cek-cek lagi video yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu buat, ataupun misalkan oh ternyata kok kayaknya ada yang kurang, nah itu silakan ditambahkan, disesuaikan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan ketentuan video. Nah, di sini saya punya pantun penutup dulu sebelum nanti saya kembalikan ke MC. Oke, jangan lupa kasih cakepnya Bapak Ibu. Oke, jalan-jalan ke kota Surakarta. Cakep. Sehingga sebentar membeli serabi. Cakep. Semangat mengikuti lomba Bapak Ibu tercinta. Mari wujudkan inovasi lewat video edukasi. Oke, saya kembalikan ke MC Mbak Monik. Terima kasih Mbak Rati. Mbak Rati, saya nggak bisa balas pantunnya nih Mbak Rati. Waduh. Kalau belum pantun Mbak Rati nggak bisa cakep. Kemarin sedikit. Kayaknya memang ini apanya visinya yang agak bermasalah, tapi semoga masih bisa didengar dengan jelas gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa digedein dikit Mas volume Mas. Oh, oke, ya, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, pada siang hari ini akan menyampaikan terkait dengan cara pendaftaran yang Bapak Ibu bisa akses. Yang pertama, kami sudah share melalui kolom chat. Di situ ada link pengumuman lomba video pendidikan. Mohon izin untuk saya. Kemudian pada bagian ini Bapak Ibu bisa melihat ada lomba video pendidikan. Di situ ada syarat umum, kemudian ada syarat khusus yang tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Kemudian di situ ada ketentuan teknis video yang baru saja juga disampaikan oleh Mbak Ratih. Kemudian ada ketentuan administrasi Bapak Ibu. Untuk ketentuan administrasi ini, Bapak Ibu ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah peserta mengunggah video di kanal YouTube pribadi, kemudian menyematkan pada link pendaftaran. Kemudian yang kedua, peserta mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen berikut. Yang pertama, dokumen yang perlu dilampirkan adalah surat pernyataan keaslian karya. Yang kedua, RPP atau modul ajar pembelajaran mendalam. Ini khusus untuk kategori video pemanfaatan PID untuk pembelajaran optimal. Kemudian yang ketiga, surat rekomendasi atau persetujuan dari atasan. Ini untuk surat pernyataan keaslian karyanya. Jika kita klik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengunduhnya dengan cara klik file di sebelah sini, kemudian klik download. Di sini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu bisa memilih sebagai file Word atau file PDF. Tapi karena ingin diedit atau dituliskan nama Bapak Ibu, silahkan mendownload, pilih yang format Microsoft Word. Kemudian nanti silahkan tuliskan nama, NIP atau NIK Bapak Ibu, instansi, kemudian jabatan, pilih salah satu saja, kemudian nomor HP atau WA Bapak Ibu. Kemudian di situ untuk surat pernyataan keaslian karya jangan lupa menambahkan untuk materainya. Kemudian surat rekomendasinya. Surat rekomendasi sama, cara mendownloadnya, klik menu file, kemudian klik download, kemudian pilih yang Microsoft Word. Kemudian pada bagian ini, surat rekomendasi atasan ini, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Bapak Ibu, atau di sini adalah nama atasan, kemudian di sini adalah nama pesertanya. Silahkan nanti untuk guru mungkin bisa dari kepala sekolahnya, atau kalau untuk kepala satuan pendidikan bisa kasih, atau bisa juga kabid, atau mungkin pejabat yang ada di dinas pendidikan. Kemudian di sebelah sini pengesahannya nanti diberikan tanda tangan dan cap stempel instansi. Kemudian kita masuk kepada link pendaftaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sini di bagian G. Bapak Ibu bisa klik formulir pendaftaran di sini, nanti akan masuk ke Google Form pendaftaran. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian di sini ada informasi lombanya. Kemudian Bapak Ibu centang di sini, kemudian klik berikutnya.
Di sini Bapak Ibu silakan menuliskan identitas Bapak Ibu, nama lengkap Bapak Ibu, NIP, atau jika Bapak Ibu tidak memiliki NIP mungkin karena dari swasta, Bapak Ibu bisa tuliskan angka 0. Kemudian instansi Bapak Ibu silakan diisi, kemudian jenjangnya silakan Bapak Ibu isi, kemudian jabatan Bapak Ibu bisa memilih sebagai kepala satuan pendidikan, guru, tendik, atau pamong belajar atau penilai. Kemudian isikan nomor HP Bapak Ibu dan masukkan kabupaten kota asal Bapak Ibu. Kemudian klik berikutnya. Pada kategori lomba, Bapak Ibu silakan memilih salah satu dari 4 kategori yang ada di lomba ini. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan menempelkan link YouTube yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian klik berikutnya. Di sini Bapak Ibu adalah mengunggah surat pernyataan dan persetujuan. Yang pertama surat pernyataan seperti yang ada di contoh tadi, kemudian surat rekomendasi, dan khusus untuk kategori video pemanfaatan PID untuk pembelajaran optimal, Bapak Ibu menambahkan RPP atau modul ajarnya. Setelah itu Bapak Ibu klik pada bagian ini awalnya adalah belum terchecklist, silahkan diceklis satu persatu. Yang pertama adalah saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar. Kemudian yang kedua, saya menyatakan bahwa karya video yang saya kirimkan adalah karya asli dan belum pernah memenangkan lomba sejenis. Kemudian yang ketiga, saya bersedia mematuhi seluruh ketentuan lomba. Yang keempat, saya memahami bahwa karya yang tidak memenuhi syarat dapat dinyatakan gugur. Dan yang kelima, saya menyetujui bahwa video yang dikirim dapat digunakan panitia untuk kepentingan publikasi dan pendidikan tanpa menghilangkan hak cipta peserta. Kemudian yang keenam, saya memahami bahwa keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah selesai mengisi semua formulir, Bapak Ibu silahkan klik kirim. Misal ini ada data yang belum, coba kita upload dulu. Jika sudah lengkap, silahkan dikirim. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih pendaftaran Anda telah berhasil kami terima. Kami mengapresiasi partisipasi Anda dalam lomba video pendidikan. Informasi selanjutnya akan disampaikan melalui medsos BPKTK Jateng. Semoga sukses. Demikian Bapak Ibu terkait dengan teknis pengisian form pendaftaran melalui Google Form. Untuk waktunya kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada Mbak Moni. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Sofi.